Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Tayyib, pelajar atau santri uswah hasanah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita lanjutkan pelajaran di video ke-21. Di video ke-21 ini kita lanjutkan pelajaran bahasa Arab di buku atau kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi natiqina biha. Di video sebelumnya, di video 20, kita sudah sampai di halaman 82. Di situ ada ad-darsur rabi'a asyar, pelajaran ke-14. Sebelumnya kita sudah membaca al-hiwar atau percakapan di antara anak-anak dengan si Hamid dan saudari-saudarinya. Dengan teman-temannya ya, saudara-saudaranya. Baik, sekarang kita masuk ke latihannya. Baik. Tadi antum baca lagi hiwarnya dan kita pelajari tamarinnya. Baik, sekarang kita buka bukunya. Kita buka buku halaman 83. Ya. Halaman 83. Di sini ada tamarin. Ya, tamarin. Ajib 'anil as'ilatil atiyah. Jawab pertanyaan berikut. Ajib, jawablah, 'anil as'ilah, pertanyaan-pertanyaan berikut. Taib. Di sini ada pertanyaan tapi jawabannya sesuai dengan kondisi masing-masing ya, tidak mesti sesuai dengan buku, tapi dengan jawaban sesuai dengan yang diinginkan oleh masing-masing antum. Contoh di sini, man antum, siapa kalian? Ya, kita boleh ngarang di sini, jawab terserah, tapi penting jawabannya benar. Maka kalau antum jawabannya nahnu siapa contohnya? Nahnu tullabul ma'had. Ya, contohnya kami adalah santri ma'had, atau nahnu atibba, kami adalah para dokter, atau nahnu mudarrisun, kami adalah para guru. Ya. Kemudian di sini ditanyakan aina baitukum, di mana rumah kalian? Ya, di mana rumah kalian? Maka jawabannya adalah baituna. Jawabannya adalah baituna karena yang ditanya itu adalah antum. Maka jawabannya baituna. Terus terserah mau jawaban apa setelah itu. Baituna bla bla bla. Kemudian di sini man rabbukum. Ya. Rabbukum jawabannya Rabbunallahu rabbul alamin. Ya. Siapa Tuhan kalian? Rabbuna Allahu rabbul alamin, atau Tuhan kami adalah Allah, Tuhan semesta alam. Kemudian yang keempat, ma lughatukum. Perhatikan, ma lughatukum. Apa bahasa kalian? Ya, aina madrasatukum. Ya, afan. Aina madrasatukum? A antum muslimun? Ya, perhatikan. Jika a antum muslimun artinya apakah kalian muslim? Jawabannya dua, na'am atau tidak. Afi baitikum hadiqah? Apakah di rumah kalian ada taman? Ya. A indakum sayyarah? Apakah kalian memiliki mobil? Aina mudarrisukum, di mana guru kalian? A antum mudarrisun, apakah kalian adalah para guru? Taib. Pertanyaan yang dimulai dengan a, ya, dimulai dengan a berarti jawabannya na'am atau la. Kalau na'am antum ulangi jawabannya, na'am fi baitina hadiqah. Kalau la ma indana hadiqah. Taib. Atau la laisat fi baitina hadiqah. Ini tugas pertama antum kerjakan ya, jawab pertanyaan sesuai dengan kondisi masing-masing, tidak mesti sesuai dengan buku. Tapi yang jelas di sini sinkron antara pertanyaan dan jawaban. Ya, sinkron antara pertanyaan dan jawaban. Kalau antum berarti jawabannya nahnu. Di latihan kedua, antum lihat di sini. Iqra waktub, baca dan tulis. Nahnu muslimun. Jadi antum disuruh membaca di sini. Ya,
Karena antum disuruh membaca, maka antum kasih harokat. Taib. Kasih harokat yang benar. Nahnu muslimun. Allahu rabbuna. Wal islamu dinuna. Wan nabiyyu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam rasuluna. Wal Qur'anul karimu kitabuna. Wal ka'batu qiblatuna. Wal arabiyatu lughatuna. Taib. Antum baca ini dan kasih harokat. Aina mudarrisukum ya ikhwan? Di mana rumah kalian wahai ikhwan? Ya. Bukan rumah ya. Di mana guru kalian? Afwan. Aina mudarrisukum ya ikhwan? Di mana guru kalian wahai ikhwan? Kharajal ana minal fasli wa dhahaba ilal mudir. Ya. Dia sekarang keluar dari kelas dan pergi ke mudir. Fi ayyi syari'in baitikum? Baituna fi syari' alladhi amamal mahkamah. Baik. Ini antum baca semuanya dan kasih harokat sampai nomor 11. Baik. Nomor 12 ya. Ya, halaman 45, nomor 12. Baik. Itu tugas yang kedua. Tugas ketiga hari ini. Ini juga masuk, antum kerjakan. Adif. Apa arti adif? Adif itu artinya idhofahkan, ya, atau tambahkan. Adif artinya idhofahkan. Al asma al atiyah, isim-isim berikut. Di sini kita punya banyak isim. Jadi tambahkan ilad dhamair kama huwa muwaddahun fil misal. Ke domir-domir sebagaimana dijelaskan dalam contoh. Domir artinya kata ganti, dhamair jamaknya. Contoh di sini baitun, ya. Kemudian kita tambahkan kum, baitukum. Kemudian kita tambahkan baituna. Ya. Jadi kita tambahkan dhamir di sini, dhamir kum, ya. Antum dan dhamir nahnu. Ini dhamir antum, ini dhamir nahnu. Tambahkan di sini contohnya ammukum, madrasatukum, lughatukum, abukum. Ini perhatikannya abukum, ya panjang pakai waw ya. Ummukum, sadiqukum, ukhtukum, dinukum, akhukum. Perhatikan untuk abun dan akhun kalau dia ditambahkan ke dhamir maka dikasih waw setelahnya. Ya. Contohnya seperti apa? Abukum, ya. Ada tambahan waw di sini. Ya. Begitu juga dengan akhukum. Baik, antum kerjakan ini, tulis ya. Perhatikan cara menulisnya, dhamir disambung ke isimnya. Ini isim, ya, ini semuanya isim. Terus disambung ke dhamirnya. Ya, jika hurufnya menerima sambungan, ya. Ada beberapa huruf yang tidak bisa menerima sambungan seperti huruf dal atau huruf ro, maka tidak disambung, atau huruf zai. Taib, ini tugas yang ketiga. Kemudian yang keempat, iqra. Kita disuruh baca ayu yaumin hadza. Hadza yaumus sabti. Ayu syahrin hadza. Hadza syahru rajabin. Ayu kulliyatin hadhihi. Hadhihi kulliyatut tijarah. Fi ayyi madrasatin anta afan. Fi ayyi madrasatin anta? Ana fil madrasatil mutawassithah. Min ayyi baladin anta ya ukhti? Ini bukan. Ini anti berarti. Ini anti. Min ayyi baladin anti ya ukhti. Ya. Yang ya, wahai saudari ya. Ana minal Yunan. Taib. Ini antum baca saja. Taib. Kemudian yang kelima, antum baca juga di sini, ini nama-nama a'jam, ya. Ini disebut dengan nama-nama a'jam. Apa itu nama a'jam? Nama a'jam itu adalah nama yang bukan berasal dari bahasa Arab. Perhatikan, a'jam atau ujmah, ya, ujmah, nama-nama ini nama yang bukan berasal dari nama bahasa Arab. Ya, bukan berasal dari bahasa Arab, sehingga nama-nama ini tidak menerima tanwin, tidak boleh tanwin. Contohnya William, Edward, London, ya.
Baris atau Williamu, Eduardu, London, Barisu, Bagistanu, Istanbul, Ibrahim, Ismailu, Taib Ibrahimu. Maka kalau anda perhatikan di sini Ibrahim itu dalam Al-Qur'an tidak pernah pakai tanwin, Ibrahiman atau Ibrahimun atau Ibrahimin. Tapi dia selalu harakannya Ibrahimu atau Ibrahima, hanya dua saja. Taib. Atau Ismail juga. Taib. Mungkin antum heran kenapa Ibrahim bukannya dia itu orang Arab? Tidak, ternyata Ibrahim itu bukan nama asli Arab. Taib. Ismail, Ishak, Yakub dan sebagainya. Taib. Berikutnya di sini yang keenam, Iqra'il mithal thumma hawwilil jumal al-atiyah mislahu. Ya. Contohnya, bacalah contoh kemudian rubahlah kalimat-kalimat berikut sepertinya. Ini contoh, ya. Kita punya contoh di sini panjang. Anta. Anta dhahabta ilal madrasati. Ya, perhatikan anta, maka dhamir di akhirnya adalah ta juga. Anta dhahabta ilal madrasati. Kemudian antum dhahabtum ilal madrasati. Ya, antum dhahabtum ilal madrasati. Ini juga antum kerjakan. Anta kharajta minal fasli. Maka diganti dengan antum kharajtum minal fasli. Jadi ganti yang dari anta menjadi antum, dhahabta menjadi dhahabtum. Ya. Kerjakan ini sampai habis. Anta jalasta fil fasli, maka jawaban di sini adalah antum jalastum fil fasli. Ya. Kemudian sampai yang terakhir juga seperti itu. Tapi di sini di al-kalimat al-jadidah, ya, kosakata yang baru. Di sini ada al-hafid, ya. Ana harap antum bisa menghafalkan kosakata ini. Al-hafid artinya cucu. Ya, artinya cucu. Di sini dikasih penjelasan ibnul ibn. Ya, ibnul ibn, anaknya anak. Au ibnul bins, anaknya putri. Ya, ini anaknya putra, anaknya anak laki-laki kita atau anaknya putri kita. Taib. Jamaknya hafadatun. Ini jamak hafid. Ya, jamaknya hafadatun. Kemudian al-kulliyah atau fakultas, jamaknya kulliyat. Perhatikan memiliki dua tasdid. Kulliyat. Ya. Kulliyatul tib artinya fakultas kedokteran. Kulliyatul syariah, fakultas syariah. Kulliyatul handasa, ya, engineering, ya, atau teknik. Kulliyatul tijarah, perdagangan. Al-mahkamah, ya, mahkamah, tempat kayak mahkamah seperti kita, tempat mengadili perkara. Tempat mengadili perkara. Di sini al-akhu jamaknya ikhwatun dan ikhwanun. Ya, perhatikan ikhwatun dan ikhwanun, dua jamaknya untuk al-akhu. Al-akhu jamaknya dua, ikhwatun dan ikhwanun. Baik, bagaimana kalau kita tambahkan saudara-saudaraku menjadi, kalau di sini ikhwati atau ikhwani. Baik. Kemudian ahlan wa sahlan wa marhaban. Ya. Kemarin kita jelaskan ahlan wa sahlan artinya selamat datang. Ya. Namun bagaimana arti sesungguhnya kalau kita terjemahkan ahlan itu apa? Ya, ahlan itu artinya keluarga. Ahlu itu keluarga. Jadi sebenarnya kalau ungkapan ini sebenarnya ada beberapa kata yang dihilangkan sebelumnya. Ya, ada yang mentakdirkan seperti ini. Zurta ahlan. Ya. Kalau kita terjemahkan secara bebas kan selamat datang. Tapi kalau ahlan itu artinya terambil dari kalimat zurta ahlan. Kamu sedang mengunjungi keluargamu. Artinya kalau kita ucapkan ini ke orang lain yang orang baru datang, ya, terus kita menerima dia dengan senang hati, kita ucapkan ahlan. Sesungguhnya engkau sedang mengunjungi keluargamu sendiri. Maka jangan sungkan-sungkan, anggap keluarga sendiri. Makanya terambil sini kata ahlan.
Zurta ahlan, kamu mengunjungi keluarga. Kemudian wasahlan gimana? Sahlan itu artinya mudah ya kan, atau lembut. Sahlan artinya wati'ta, ada kata ini hilangkan, wati'ta ardon sahlatan, atau wati'ta firashan sahlan. Ya, wati'ta baitan sahlan. Kamu sedang menginjak rumah yang lunak, yang nyaman, yang enak lah, yang nyaman. Ya. Wati'ta firashan sahlan. Kamu sedang memasuki atau mengunjungi tempat yang nyaman. Jadi jangan takut ya, jangan takut. Jadi kita menerima orang itu, katakan ke mereka, saya ini keluargamu, anggap rumah sendiri. Ya, mungkin seperti itulah gambarannya. Wa marhaban itu pengucapan untuk saya beri ucapan tarhib ya, selamat datang kepada Anda. Makanya di sini terjemahan bebasnya seperti itu, selamat datang wa marhaban. Taib. Al-Yunan itu negara Yunan. Nasrani itu satu orang Nasrani, satu orang Kristen ya, tapi Nasrani ya, bukan Kristen sekarang, Nasrani yang beragama dengan pengikut umat Nabi Isa. Nasrani itu satu orang. Kalau jamaknya Nasoro, jamaknya Nasoro. Al-Balad jamaknya Al-Bilad. Tayyib. Mungkin sampai di sini dulu pelajaran kita. Antum kerjakan latihannya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.